Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 230. Rupanya ini benar-benar milikmu. Mata Susanti berbinar, tapi masih tidak melepaskan lengan Fernando. Bahkan jari-jari kakinya berjinjit dan tiba-tiba dia mendaratkan ciuman di wajah Fernando. Bibirnya yang tipis sedikit dingin dan lembut ciuman tiba-tiba, ini membuat alis Fernando berkerut lebih kencang. Apa yang kamu lakukan? Dia menatap Susanti dengan ekspresi kosong. Itu, aku hanya ingin memohon sesuatu padamu. Susanti mengguncang lengan Fernando sambil menggigit bibir tipisnya dan memasang tampang gadis muda yang terlihat pemalu. Susanti tidak bodoh. Dia meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, maka selalu harus mengorbankan sesuatu. Jiwa, tubuh, semuanya akan dikorbankannya, selama dapat menghidupkan industri keluarga. Lagi pula, penampilannya juga baik. Susanti sangat percaya diri. Selama dia berinisiatif, pria tidak akan tahan. Belum lagi Fernando ini masih muda atau mungkin masih remaja, membuat darah mudanya masih bergejolak. Apakah Fernando bisa tahan terhadap seorang wanita yang aktif dan cantik? Dan saat itulah Fernando membuka mulutnya. Kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan, bicarakanlah. Jangan pakai cara seperti ini, membuatku jijik. Suaranya dingin, sinar matanya acuh tak acuh, dan tanpa emosi. Menghadapi tatapan mata Fernando, jantung Susanti berdegup kencang. Ternyata dia bisa semenakutkan ini. Barusan tindakannya begitu intim, dia tidak ada reaksi. Susanti menatap Fernando dalam-dalam. Dari matanya, Susanti tidak bisa melihat pikiran yang lain sedikit pun. Hati Susanti dipenuhi dengan gelombang kekecewaan. Apakah aku tidak cantik? Mengapa Fernando tidak memandangku sedikit pun? Biarkan aku pergi, ada apa? Segera bicarakan, kata Fernando. Oke. Susanti melepaskan tangannya dan berkata dengan jujur. Fernando, kamu sangat kaya. Bisakah kamu membantuku? Keluargaku di kota Lautan Timur memiliki lebih dari 100 cabang supermarket. Tetapi baru-baru ini, bisnis keluargaku mengalami masalah biaya operasional membutuhkan dana sekitar 100 miliar rupiah. Bisakah kamu membantuku? Membantu bisnis keluargamu? Mata Fernando mengerjap dan tiba-tiba dia mengerti apa maksud Susanti. Susanti bersedia menjadi kekasih Rohman yang berusia hampir 50 tahun. Tujuannya jelas, tak lain agar Rohman membantunya menangani kekurangan dana sebesar 100 miliar rupiah tersebut. Tapi sekarang Rohman sudah ditangkap dan Susanti mengalihkan targetnya kepadanya. Manfaat apa yang bisa kudapatkan kalau aku membantumu mendanai bisnis keluargamu? Fernando bertanya. Kalau tidak ada manfaat, dia tidak tertarik untuk membantu. Manfaat. Susanti menggigit bibir tipisnya. Wajahnya memerah. Manfaatnya, aku bisa menemanimu tidur selama 2 malam. Kemudian, jika situasi bisnis industri supermarket kami membaik, jika sudah menguntungkan, keluargaku akan mengembalikan 100 miliar rupiah tersebut. Fernando, mengapa tidak mau? Setelah mengatakan itu, wajah Susanti bahkan lebih memerah. Tatapan pemalu ini berpadu dengan wajah bulatnya yang cantik. Seorang pria normal pasti akan tergerak hatinya. Menjijikan, menemani tidur, kamu mengatakan dengan begitu terang-terangan. Melihat adegan ini, Rosita yang memperhatikan dari samping marah dan mengertakkan giginya, meskipun aku punya perasaan terhadap Tuan Fernando, tetapi aku tidak begitu berani mengatakan untuk menemani Tuan Fernando tidur. Susanti ini adalah seorang wanita jalang. Tidur denganmu. Fernando memutar bola matanya. Aku tidak tertarik padamu sedikit pun. Lagi pula, menidurimu selama 2 malam dengan harga sebesar 100 miliar rupiah,
sepertinya kamu terlalu percaya diri terhadap dirimu. Kalaupun aku memberimu uang sebesar 100 miliar rupiah, tak usah pikirkan bunganya. Tapi, bagaimana kalau uang ini tidak bisa kamu kembalikan? Dia menambahkan, selain itu, kalau aku punya uang sebesar 100 miliar dan dimasukkan ke bank, aku bisa mendapat bunga sebesar jutaan. Itu juga sangat aman dan tidak ada risiko sedikitpun. Jika berinvestasi dalam industri keluargamu, mungkin uangku akan hilang. Meskipun aku punya uang, tapi aku tidak bodoh. Kamu pikir dengan kata-katamu, kamu bisa membuatku membuang uang semudah itu dan mengira aku idiot. Serentetan kata-kata Fernando ini membuat Susanti terbelalak. Memang, Fernando benar. 100 miliar bukan jumlah yang kecil. Jika dimasukkan ke bank selama setahun, bunganya bisa sangat besar dan tidak ada resiko sedikitpun. Jika berinvestasi di supermarket Susanti dan ternyata merugi, maka Fernando tidak akan mendapat uang, meskipun sedikit. Risikonya terlalu besar dan tidak sepadan. Fernando, saya berjanji, asal kamu menginvestasikan 100 miliar. Untuk membantu supermarket kami dan menyelesaikan masalah operasional, setahun kemudian, aku dapat memberimu bunga sebesar 100 miliar rupiah, ujar Susanti. Adapun risikonya, kamu tenang saja, bukankah sekarang di mana-mana ada supermarket? Kamu tidak mungkin kehilangan uang. Tidak mungkin kehilangan uang. Fernando menyindir, karena tidak mungkin kehilangan uang, lalu mengapa usaha supermarket keluargamu mengalami masalah operasional? Susanti terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka otak pemuda dapat berpikir dengan jelas dan dapat memikirkan masalahnya dengan sangat komprehensif. Kau tidak mungkin kehilangan uang, tetapi ayahku baru-baru ini menjadi kecanduan judi. Sebagian keuangan keluarga hilang sebesar 20 miliar rupiah. Susanti menggelengkan kepalanya, ini juga karena munculnya masalah likuiditas. Jika tidak diselesaikan, mungkin dalam 2 atau 3 hari supermarket kami akan tutup. 2 atau 3 hari, cepat sekali. Mata Fernando mengerjap. Mau bagaimana lagi? Uang pemasok terbatas. Beberapa supermarket sudah kehabisan stok sehingga pelanggan tidak bisa membeli apa yang mereka inginkan. 2 atau 3 hari lagi, mungkin seluruh supermarket kami harus dilelang. Susanti memohon dan menatap Fernando, jadi Fernando, aku benar-benar membutuhkan uang sebesar 100 miliar ini. Kuharap kamu membantu saya. Fernando menyentuh dagunya. Ekspresi wajahnya seolah sedang mempertimbangkan dan tidak terburu-buru untuk menyetujui permintaan Susanti. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bukannya tak bisa membantumu. Benarkah? Fernando, apa syarat yang kau minta? Katakan saja, selama aku bisa lakukan, pasti akan aku lakukan. Mata Susanti berbinar-binar. Aku membutuhkan laporan laba, laporan arus kas, neraca dan laporan keuangan dan yang lainnya dari usaha supermarket keluargamu selama 3 tahun terakhir, jawab Fernando dengan santai. Tentu saja bisa. Susanti mengangguk yakin. Dia sama sekali tidak terkejut. Fernando minta laporan keuangan adalah hal yang sangat normal. Jika melihat kerugian dari laporan tersebut, hanya orang bodoh yang akan menginvestasikan uangnya. Aku akan menambahkan nomor WhatsAppmu dan mengirimkan laporan keuangan nanti. Susanti berkata lagi, kujamin bahwa supermarket kami selama hampir 3 tahun ini selalu untung. Setengah tahun berikutnya barulah mulai kehilangan uang, itu tidak akan terjadi jika ayahku tidak berjudi. Jadi kalau kamu memasukkan uang dan biaya operasional terpenuhi, maka tenang saja, kamu tidak akan kehilangan modal. Fernando mengangguk dan menambahkan nomor WhatsApp Susanti. Kalau begitu aku akan kembali dan menyiapkan laporannya, sahut Susanti dengan senang hati dan pergi meninggalkan Fernando. Ketika Susanti pergi, Rosita datang. Puan Fernando, gadis ini begitu aktif kepada Anda dan masih meminta Anda menginvestasikan uang sejumlah 100 miliar kepadanya. Anda tidak benar-benar mau memberikan uangnya kan? Jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Fernando tersenyum.
Jika rencana itu berhasil maka targetnya yang kedua adalah menjadi perusahaan yang terdaftar, juga yang pada dasarnya stabil. Baru saja dia terdiam sesaat di restoran BBQ impian Nando, tiba-tiba waktu menunjukkan sekitar pukul 10 dan Fernando pun pulang. Keesokan paginya, ponsel Fernando menerima dokumen yang dimintanya dari Susanti. Ada 16 dokumen yang diterimanya, nama filenya adalah laporan keuangan supermarket Warun. Kak Fernando, ini adalah laporan keuangan supermarket kami selama 3 tahun terakhir. Sama sekali tidak ada kebohongan. Semua akun bisa dicocokkan. Silakan memeriksanya lebih detail. Susanti mengirimkan pesan suara kepada Fernando. Selama kamu berjanji untuk menginvestasikan dana sebesar 100 miliar rupiah dan membantu keluarga kami memecahkan masalah biaya operasional, apapun syaratmu, aku akan memenuhinya. Ada ekspresi malu di balik pesan suara ini. Maknanya tentu saja sangat jelas. Bab 231. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memeriksanya. Fernando menjawab pesan itu. Fernando, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Susanti segera bertanya. Kamu juga tahu bahwa sekarang situasi supermarket kami benar-benar mendesak sekali, kami tidak bisa menunda waktu lagi. Malam ini, karena tidak ada uang, sudah ada 3 pemasok untuk mengambil barang tersebut. Jika 100 miliar tidak dibayar dalam sehari, supermarket Warun kami harus ditutup dan kemudian akan dilakukan lelang untuk menggadaikan uang itu kepada pemasok tersebut. Jadi, kami sangat membutuhkan uang sebesar 100 miliar itu. Fernando, tolong cepatlah. Baiklah, dalam sehari aku akan memberitahumu hasilnya, Fernando menjawab. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu. Dalam sehari, Susanti bisa merasa lega. Selama dia bisa mendapatkan 100 miliar dalam sehari, maka dia masih punya cukup waktu untuk melakukan pergantian modal dan untuk memulihkan situasi yang sekarang sedang dihadapi. Fernando membuka laporan keuangan dan memeriksanya sekilas. Dia tidak terkejut bahwa supermarket Warun akan berada dalam situasi saat ini. Ketika supermarket Warun sedang dalam kondisi baik, sikap buruk staf penjualan telah menunjukkan bahwa manajemen supermarket memiliki masalah besar. Memiliki pandangan yang sangat sempit. Di masa depan, supermarket Warun pasti akan mengalami kebangkrutan. Ayah Susanti berjudi dan kehilangan uang sehingga mempercepat kebangkrutan. Setelah memeriksa laporan keuangan secara singkat, Fernando meneruskan semua dokumen ke bendahara perusahaan Hiu untuk meminta bantuan dalam menganalisis operasi supermarket Warun. Bagaimanapun, dia mempercayakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Adapun mengapa tidak mencari sponsor modal seperti Manurung saat, karena Fernando mengira meskipun mencari orang seperti Manurung, tetap saja itu tidak berguna. Karena Pak Yasri telah mengatakan kepadanya dalam pelaksanaan tugas keluarga, selain uang, setiap hubungan keluarga, tidak bisa digunakan, sehingga hanya bisa menggunakan orang-orang Fernando sendiri. Tuan Fernando, dalam 3 jam, saya akan meringkas laporan keuangan dan mengirimkannya kepada Anda. Bendahara menerima dokumen dan segera menjawab pesan, baiklah, aku mengerti. Fernando meletakkan ponselnya dan menunggu dengan tenang. Tidak sampai 3 jam kemudian, bendahara telah mengirimkan dokumen. Tuan Fernando, ini didasarkan pada laporan keuangan supermarket Warun dan saya sudah meringkasnya. Silakan Anda periksa. Terima kasih. Fernando menerima file dan membukanya, lalu memeriksanya. Menurut ringkasan, dalam 3 tahun terakhir, 2,5 tahun pertama, supermarket Warun telah mendapat keuntungan yang stabil. Ada lebih dari 100 supermarket Warun di seluruh kota Lautan Timur. Laba kotor hariannya sekitar 400 juta. Mengesampingkan sewa, upah staf, harga pembelian komoditas, dekorasi toko dan biaya lainnya, laba bersih supermarket itu dalam setahun mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Keuntungan ini cukup baik, tetapi pada paruh kedua tahun ini, karena ayah Susanti mulai berjudi, akibatnya terjadi masalah di biaya operasional.
Keluarga Susanti tidak dapat melunasi uang pemasok dan para pemasok memutus pengiriman beberapa barang, sehingga ada beberapa barang tidak dapat dibeli di supermarket Warun. Hal ini juga secara tidak langsung menyebabkan supermarket Warun mulai mengalami penurunan pelanggan. Tanpa pelanggan, tentu tidak ada keuntungan. Mulai paruh kedua tahun ini, supermarket Warun mulai kehilangan uang. Dari mengalami kerugian 20 hingga 40 juta per hari, perlahan-lahan semakin besar hingga sekarang. Dalam sehari saja, mereka bisa rugi lebih dari 600 juta rupiah. Dan sejak paruh kedua tahun ini, ada sejumlah pemasok mulai menagih utang dan mengirim surat tuntutan langsung ke pengadilan. Setengah tahun ini, ayah Susanti juga menghadiri serangkaian sesi pengadilan. Dia didesak untuk melunasi utang. Dapat dikatakan dia juga sengsara. Tampaknya kekalahan judi ayah Susanti tidak hanya sebesar puluhan miliar, tapi dapat diperkirakan kehilangan sampai ratusan miliar. Fernando menyentuh dagunya. Mungkin dia juga dibebani dengan pinjaman besar dari bank, riba dan sebagainya. Ringkasan tersebut juga menulis bahwa jika supermarket Warun dapat memecahkan masalah modal operasional saat ini, supermarket Warun dalam setahun dapat berubah dari kerugian hingga neraca pembayarannya perlahan-lahan dapat mencapai profitabilitas. Jadi dana sebesar 100 miliar hanya akan memungkinkan supermarket Warun untuk berhenti merugi dan menjadi stabil. Itu akan memakan waktu 1 tahun lagi. Wajah Fernando merenung, tapi hatinya memiliki rencana sendiri. Pada pukul 7 malam, Susanti mengirim pesan. Tuan Fernando, sudahkah Anda membaca laporan keuangan saya? Apakah Anda sudah membuat keputusan? Fernando melihat pesan itu sekelias. Dia tidak terburu-buru menjawab. Setelah setengah jam kemudian, barulah dia menjawab pesan itu. Sudah hampir selesai. Hampir selesai. Tuan Fernando, bukankah Anda mengatakan akan selesai dalam sehari? Sekarang sudah gelap. Dalam hitungan detik, Susanti menjawab pesan Fernando dengan sangat cemas. Sehari ada 24 jam. Sekarang masih belum sehari. Maksudku, sehari itu, mengacu pada dari saat kau mengirimiku dokumen. Sehari yang dimaksud seharusnya besok pagi, Fernando menjawab pesan dengan santai. Apa? Susanti membalas pesan Fernando lagi, Tuan Fernando, pada waktu itu, bahkan jika Anda membuat keputusan dan berjanji untuk menginvestasikan dana sebesar 100 miliar, maka sudah terlambat. Diperkirakan bahwa pada saat itu orang-orang pengadilan telah datang dan melakukan prosedur lelang. Kalau begitu saya tidak bisa apa-apa. Saya sudah katakan 1 hari, maka artinya 1 hari. Dengan kata lain, keputusan akan dibuat dalam waktu 1 hari. Adapun lelang itu urusan kamu dan itu tidak mempengaruhi saya, jawab Fernando. Fernando, apakah kamu mempermainkanku? 2 menit keheningan, Susanti mengirim suara penuh kemarahan dengan suara dingin. Laporan keuangan, bahkan jika kamu tidak mengerti, kamu bisa mencari seorang akuntan. 2 atau 3 jam mereka dapat memeriksanya dan kamu berkata kepada saya sampai sehari. Apa kamu sedang mempermainkan saya? Oh, aku mengerti. Kamu hanya ingin membuat keluarga kami sebagai lelucon. Lihatlah penutupan supermarket kami. Setiap kata yang kau ucapkan dari tadi malam sampai sekarang adalah kebohongan bagiku. Fernando, kamu pembohong. Kau tunggu saja, aku akan menemukan orang lain. Aku Susanti, akan menjual tubuhku dan tidak akan meminta Anda untuk membantu perputaran operasional bahkan jika supermarket keluarga kami dilelang, serahkan saja padaku. Aku tidak akan memohon ataupun mengemis padamu. Susanti mengirim serangkaian suara, masing-masing tampak seperti kemarahan. Fernando membuka dokumen itu satu persatu, kelihatannya tidak berubah. Dia tidak membalas pesan Susanti, melainkan tatapannya berpindah ke Peramban dan membuka halaman lelang yudisial Kota Lautan Timur, diikuti dengan pendaftaran akun di atasnya untuk melihat informasi lelang pengadilan yang terbaru. Setelah mencari setengah hari, Fernando tidak bisa mencari tentang supermarket Warun. Fernando tidak terburu-buru. Dia tampak tenang,
seperti harimau yang menunggu mangsa dengan kesabaran yang tak terbatas. Menurut kata-kata Susanti, mulai besok kasus supermarket Warun akan dibawa ke pengadilan sehingga tidak muncul di halaman Pramban. Ini sangat normal. Drur. Tiba-tiba, telepon Fernando berdering. Dia melihatnya dan ternyata Rosita. Tuan Fernando, gawat. Restoran BBQ impian Nando kita kedatangan seseorang yang akan membuat masalah. Begitu telepon terhubung, Fernando mendengar suara cemas Rosita. Fernando juga bisa mendengar beberapa botol bir yang pecah, meja dan kursi hancur ke tanah, dan kerumunan para tamu berteriak. Siapa yang berani membuat masalah? Lesmana dari jalan masa depan. Fernando mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu bukan Lesmana. Suara Rosita terdengar menangis terisak-isak. Tuan Fernando, sekarang apa yang kita lakukan sekarang? Fix, Rosita menangis keras. Tunggu saya datang ke sana. Saya akan segera ke sana. Ingat, sebelum saya tiba di sana, cobalah menjaga agar orang-orang ini tetap stabil dan jangan membuat konflik secara langsung. Kalau mereka menginginkan uang, berikan kepada mereka. Jangan sampai melukai diri sendiri, sahut Fernando mengingatkan. Bersambung ke bab 232. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.